Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari elektronik optik yaitu fotodioda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibnu Kahfi, Tambuk F44191027. Pengertian fotodioda. Fotodioda adalah komponen elektronika dari keluarga dioda yang dapat digunakan untuk mendeteksi cahaya. Berbeda dengan dioda biasa, fotodioda ini dapat mengubah cahaya menjadi arus listrik. Fotodioda merupakan komponen elektronik aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan termasuk jenis dioda yang resistansinya dapat berubah-ubah. Dalam keadaan gelap, resistansi fotodioda jadi sangat besar sehingga tidak ada arus yang mengalir. Pada saat keadaan terang atau intensitas cahaya tinggi, maka arus yang mengalir akan sangat deras. Seperti pada umumnya, fotodioda memiliki dua kaki terminal, yaitu kaki terminal katoda dan anoda. Tapi yang membedakannya, dia memiliki lensa dan filter optik yang terpasang pada permukaannya sebagai pendeteksi cahaya. Ini adalah bentuk fisik dari fotodioda. Bisa dilihat di sini. Yang hitam-hitam ini adalah lensa dan filter optik yang terpasang pada permukaannya, yang seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Lanjut, ini adalah simbol dari fotodioda. Ini simbol dari fotodioda sendiri adalah kebalikan dari simbol LED, di mana LED tanda panahnya ke arah luar, sementara fotodioda tanda panahnya ke arah dalam. Ini adalah struktur dari fotodioda. Struktur dari fotodioda terdiri dari dua lapisan semikonduktor, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Lanjut, prinsip kerja fotodioda. Fotodioda dirangkai dari dua lapis semikonduktor dengan bahan utamanya, yaitu tipe P sebagai katoda dan tipe N sebagai anoda. Lalu diperhatikan beberapa spesifikasi untuk membuat komponen fotodioda terbentuk sempurna. 1. Terdapat dua kaki terminal fotodioda, yaitu terminal anoda dan katoda. 2. Komponen hanya dapat bekerja ketika reverse bias. 3. Tinggi reverse voltage terjadi pada angka maksimal 32 volt. Setelah memenuhi 3 syarat tersebut, fotodioda akan bekerja melalui 5 tahapan berikut. Satu pertama akan cahaya diserap oleh komponen fotodioda. Jadi komponen fotodioda tersebut akan menyerap cahaya. Kemudian terjadi pergeseran foton. Penyerapan yang cahaya dilakukan oleh semikonduktor PN junction kemudian mengakibatkan bergesernya foton. Fotodioda akan menerima cahaya, partikel foton akan menembus lapisan katoda dan mulai memasuki lapisan anoda. Jadi foton akan memasuki lapisan semikonduktor N dan terus masuk ke hingga lapisan semikonduktor P. Pergeseran foton menciptakan pasangan elektron. Foton yang menembus lapisan semikonduktor akan saling bertabrakan dan membangkitkan pasangan elektron. Elektron kemudian memisahkan diri dari inti dan membuat pasangan elektron dan sebuah hole di masing-masing sambungan. Elektron menuju sumber. Setelah saling bertabrakan, semikonduktor yang bersifat katoda akan memiliki elektron berlebih, sementara pada sisi anoda akan kelebihan hole. Jadi setelah foton itu masuk, foton itu akan menciptakan tabrakan yang akan memisahkan elektron dari intinya, yang akan membuat pasangan-pasangan elektron di kedua sambungan, di masing-masing sambungan. Kemudian elektron tersebut akan menuju ke sambungannya masing-masing, di mana pada katoda akan kelebihan elektron akibat dari tabrakan tadi, sementara pada anoda akan kelebihan hole akibat dari tabrakan tadi. Hal ini dikarenakan elektron akan menuju ke sumber positif, sedangkan hole akan mengarah ke sumber negatif. Pemisahan muatan tersebut akan menciptakan diferensiasi potensial. Arus mengalir pada rangkaian. Jadi arus mengalir pada rangkaian singkatnya adalah jika kita sambungkan sebuah kabel dari kaki katoda ke kaki anoda, maka elektron muncul melalui kabel. Proses ini kita kenal sebagai arus listrik. Jadi ketika lapisan semikonduktor P yang kelebihan hole dan lapisan semikonduktor N yang kelebihan elektron diberikan sebuah kabel, maka kelebihan elektron di tipe N akan mengalir ke sumber positif, sementara kelebihan hole di semikonduktor tipe P akan mengalir menuju elektron negatif. Mengalir menuju sumber negatif. Bahan-bahan untuk semikonduktor atau dioda. Bahan-bahan itu ada salah satunya adalah silikon, memiliki sensitivitas di jarak sekitar 400 nanometer hingga 1000 nanometer. Kemudian ada germanium
yang memiliki sensitivitas di jarak 900 nanometer sampai 1600 nanometer. Kemudian ada indium gallium arsenide yang memiliki kepekaan di jarak sekitar 900 nanometer sampai 1700 nanometer, dan ada lead selenide, kepekaan sensitivitas yang baik di jarak sekitar 100 nanometer sampai 3500 nanometer. Kemudian ini ada karakteristik fotodioda. Yang diketahui fotodioda bekerja pada reverse bias. Bisa kita lihat di sini bahwa arus foto tidak berpengaruh pada tegangan reverse bias yang diberikan. Kemudian bisa kita lihat di sini juga, semakin besar daya optik, maka akan semakin besar juga arus foto yang diberikan. Jadi daya optik naik, maka arus foto juga akan naik secara linear. Aplikasi fotodioda ada berbagai macam, contohnya adalah alarm kebakaran. Fotodioda digunakan sebagai sensor alarm kebakaran karena pada faktanya ketika api menyala, dia akan memancarkan sinar inframerah. Sinar inframerah ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang karena dia merupakan cahaya yang tidak tampak, tapi dia bisa dideteksi oleh fotodioda. Kemudian ada sensor cahaya, sama juga prinsip kerjanya. Jadi dia akan mengatur cahaya yang masuk ke kamera untuk menghasilkan foto yang baik. Jadi kita sampai pada kesimpulannya adalah fotodioda komponen elektronika dari keluarga dioda yang dapat digunakan sebagai potensi cahaya, dan fotodioda terbuat dari bahan semikonduktor. Fotodioda dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, di mana resistansi dari fotodioda dapat berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima oleh dioda tersebut. Salah satu aplikasi dari fotodioda adalah alarm kebakaran. Ya, sekian presentasi materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.